Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh pengguna aplikasi pinjaman uang online Indonesia? Jadi hari ini kita pengen ngebahas aplikasi yang paling cetar membahana di tahun 2020 ini dari aplikasi Tunaiku. Kenapa begitu? Karena memang pinjamannya sampai 20 juta rupiah dan itu bisa dicicil selama 20 bulan di aplikasi ini. Dan kita akan review dan apa saja persyaratan yang harus kalian penuhi untuk bisa melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi Tunaiku ini. Buat kalian yang mungkin butuh modal usaha, ini mungkin merupakan sebuah jalan ya, atau mungkin solusi untuk bisa membangun kembali usaha kalian, karena mungkin pada saat masa pandemi virus corona kemarin banyak yang mungkin mengalami sedikit gangguan ya, dan memang pada saat itu daya beli masyarakat cukup menurun sekali karena memang tidak ada putaran uang perekonomian pada saat itu. Jadi sebelumnya buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan tekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Mudah-mudahan segala urusan dan rezeki kalian dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita pengen langsung masuk dan lihat berapa sih limit yang diberikan dari aplikasi Akulaku ini dan berapa pula tenor durasi pinjaman yang akan dia berikan ya. Dan kalau kita lihat ini kita udah paling mundur untuk cicilannya, itu jumlah pinjaman terkecilnya itu 2 juta rupiah. Dan untuk saat ini merupakan aplikasi pinjaman uang online yang cukup langka, yang bisa berani ngasih pinjaman uang online di awal itu dengan limit 2 juta rupiah. Sudah hampir seperti kartu kredit sebenarnya untuk di aplikasi Tunaiku ini ya. Dan kita nanti pengen tahu apa saja persyaratan yang harus kita penuhi untuk bisa melakukan pengajuan pinjaman uang online. Dan kita apresiasi untuk aplikasi Tunaiku ini, mereka berani transparan. Jadi kalau kalian pilih di angka 2 juta rupiah, mereka langsung membuat nominal cicilan per bulannya itu ya selama 6 bulan, dan periode pinjamannya juga cukup kita apresiasi karena untuk di durasi pinjamannya cukup lama, 6 bulan. Aku pikir ya masih cukup bagus lah, karena memang kita masih bisa mengatur range keuangan kita ya. Jadi kalau seandainya kita pinjam 2 juta memang bunganya atau mungkin biaya administrasinya masih ada, dan tapi masih masuk dalam tahap kategori wajar. Kalian bisa hitung sendiri nanti dan pikir-pikir terlebih dahulu sebelum melakukan pinjaman uang online. Jadi di sini kita pengen coba di angka 10 juta rupiah ya. Ya mudah-mudahan ini berhasil. Dan aku supaya kita lebih gampang menghitungnya, kita buat juga durasi periode pinjamannya itu di angka 10 bulan. Jadi biar lebih gampang. Jadi bunganya itu sekitar 30%. Berarti per bulannya hanya 3%. Ya cukup murah lah ini. Jadi untuk angsuran per bulannya itu Rp1.343.810 untuk durasi periode pinjaman selama 10 bulan. Jadi kalau nanti ditotalkan itu menjadi 30%, 30% dibagi 10 sama dengan 3,4%. Cukup murah ini. Kalau kalian cari aplikasi yang mungkin seperti ini juga masih jarang ya, dan kita akan review terus aplikasi-aplikasi pinjaman uang online yang memang benar-benar bisa membantu, bukan malah menambah masalah baru ya. Jadi di situ nanti kalian bisa pilih tujuan pinjaman dananya itu lebih bagusnya untuk modal usaha ya. Kenapa begitu? Karena itu merupakan sebuah nilai plus juga. Jadi nanti pihak analisis kreditnya bisa mewanti-wanti agar oh ini masih ada putaran uang ya. Jadi kalau dibuat nanti buat biaya kehidupan sehari-hari atau mungkin untuk biaya perawatan itu malah lebih kacau. Nanti artinya ya mereka beranggapan ini kita nih sekian persennya malah jadi nasabah yang akan gagal bayar. Makanya kalau dibuat di modal usaha mungkin masih ada nilai plus bahwasannya ini bakal ada putaran uang kan gitu begitu ya. Kita langsung klik ajukan pinjaman di sini. Dan buat kalian yang mungkin belum punya pengalaman, kalian klik kebijakan privasi, syarat dan ketentuannya kalian baca dulu semua supaya nanti kalian tidak memiliki rasa penyesalan di belakang hari ya. Dan kalian diwajibkan untuk mengisi beberapa data pribadi yaitu nomor handphone, email, dan kepemilikan email ya. Itu kalian harus kepemilikan emailnya secara pribadi. Dan sorry ini untuk data-data aku blur semua supaya nanti kalian bisa lebih aman dan
buat kalian yang mungkin nanti mau tanya-tanya juga boleh ya di kolom komentar di bawah video ini, dan nanti kita akan langsung bantu jawab sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita. Oke, kalian udah isi itu semua, nomor handphone, email, dan kepemilikan email itu harus secara pribadi. Kalian klik selanjutnya dan kalian masukkan nomor NIK KTP. Aku saranin untuk NIK KTP dan KTP kalian itu harus masih terlihat lebih jelas, baru ya. Jangan buram, jangan butok begitu tulisannya, nanti nggak bisa dibaca sama sistemnya ya. Dan kalian isi data-data tempat lahir kalian itu di mana, di Amsterdam atau mungkin di New York kali ya. Kita oke, langsung selanjutnya. Ini dia, terus kalian isi alamat tempat tinggal kalian, nomor bloknya berapa, nomor rumahnya berapa, RT RW-nya berapa, kalian isi. Ini masih dalam tahap kategori wajar ya. Untuk pengumpulan data-datanya juga masih tergolong mudah, tidak memakai BPJS ketenaga kerjaan, nggak pakai juga NPWP. Tapi nanti itu merupakan sebuah data-data tambahan yang mungkin bisa kita masukin ya. Dan kita klik selanjutnya lagi. Dan di sini kalian masukkan penghasilan per bulan ya, jangan terlalu kecil tapi jangan juga terlalu besar, karena ini tadi kita minjamnya di angka 10 juta, jadi aku naikin penghasilannya jadi 7.500.000. Dan penghasilan per bulan sebelumnya itu kalau bisa kalian jangan terlalu banyak, perbedaannya itu juga nanti mempengaruhi hasil analisis kredit ya. Dan kita akan klik selanjutnya. Oke, di sini meminta status pernikahan dan kita pengen lihat dulu ini nama kerabat gua pengen ganti. Ini dia. Kita pengen ganti dulu, ini juga gua tutup ya. Ini nama sahabat gua, nanti jadi tenar dianya. Oke. Nomor handphone itu memang harus ada yang di kontak kalian ya. Oke. Dan alamat teman kalian itu harus lengkap ya. Kita masukin. Oke, dan pendidikan tingkat terakhir. Dan mereka akan menanyakan ya, apakah Anda yakin data-data Anda sudah benar ya? Saya cukup yakin, dan kita pengen menunggu formulirnya sedang dikirim. Dan di sini mereka mengatakan selamat, pengajuan Anda telah dikirim. Jadi tingkatkan peluang pinjamannya dengan cara sertakan bukti penghasilan atau gaji dari internet banking untuk meningkatkan peluang pinjaman. Ya susahnya begitu ya, nggak semua orang punya aplikasi internet banking, dan nggak semua orang menerima gaji itu melalui dari bank ya kan. Dia kalau dia pengusaha ya diatur usahanya sendiri, jadi nggak ada yang ngatur-ngatur dia, dan gaji dia nggak melalui dari internet banking ya. Dan nanti kalian juga bisa pilih, jadi cara masukinnya nanti juga cukup gampang. Dan kita pengen cek status pinjamannya nanti. Jadi itu cara-caranya cukup gampang ya, dan memang ini limitnya juga masih cukup membantulah untuk membangun kembali perekonomian dan modal usaha setelah masa-masa pandemi ini ya. Jadi buat kalian yang nanti pengen tanya-tanya, usahakan pertanyaan kalian itu sekalian pertanyaan ya, biar aku nanti sekalian jawab. Jadi nggak bolak-balik, nanti kalian nggak dapat notif pemberitahuannya kalau aku balas komentarnya sampai 3 atau 4 kali. Jadi kalau kalian ingin tanya, tanyakan langsung beberapa pertanyaan biar kita langsung bantu jawab sekaligus di kolom komentar. Dan buat kalian yang ingin bertanya, nanti kalian usahakan untuk bertanya dengan bahasa yang baik, benar, dan sopan, dan tidak nimbrung di kolom komentar pertanyaan orang lain. Jadi kalau kalian ingin mengajukan pertanyaan itu di kolom komentar yang baru ya, supaya nanti kita bisa langsung dapat notif pemberitahuannya dan kita langsung jawab pertanyaan kalian. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan buat kalian yang belum menekan tombol subscribe, kalian boleh tekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya, supaya kalian terus dapat mendapatkan semua notifikasi pemberitahuan ketika kita menginformasikan semua video-video terbaru seputar modal pinjaman uang online ya. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.